Bayangkan, kalian sedang berada di kelas pada suatu pagi. Tiba-tiba, guru kalian datang dengan membawa sebuah teka-teki matematika yang katanya cukup membingungkan. Guru berkata, "Anak-anak, siapa yang bisa membantu saya menyelesaikan tantangan ini?" Guru pun menunjukkan sebuah gambar yang terdiri dari 9 persegi berukuran berbeda, yang diberi nama dari A sampai I. Guru melanjutkan, "Kita tahu luas persegi A adalah 1 cm persegi, dan luas persegi B adalah 81 cm persegi. Tapi yang menjadi teka-tekinya adalah, berapa luas persegi I? Ada yang bisa menebak?" Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di soal berikutnya. Nah, tadi kan ada seorang guru yang kebingungan dengan teka-teki matematika. Mari kita bantu guru tersebut untuk menyelesaikan teka-teki tersebut. Oke, diketahui bahwa luas persegi A adalah 1 cm persegi. Dan luas persegi B 80 cm persegi. Nah, kita harus berawal dari satu tahap terlebih dahulu. Kita harus mencari panjang sisi persegi A dan panjang sisi persegi B. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui panjang sisi persegi A, yaitu dengan cara mengakar hasil dari luas persegi A, yaitu 1. Akar dari 1 hasilnya 1 cm. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui panjang sisi persegi B. Nah, seperti cara mencari panjang sisi persegi A, kita dapat mengakar luas persegi B atau 80 cm dengan hasil 9 cm. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ditanyakan pada teka-teki tersebut kan luas persegi I, ya kan? Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk mencari luas persegi I, kita mulai dari panjang sisi A dan panjang sisi B. Kita bisa mengetahui sisi dari masing-masingnya, yaitu dimulai dari panjang sisi C. Untuk mengetahui panjang sisi C, kita dapat menjumlahkan panjang sisi B ditambah panjang sisi A. Dengan hasil 9 ditambah 1, hasilnya 10 cm. Selanjutnya, kita harus mengetahui panjang sisi G. Untuk mengetahui panjang sisi G, kita dapat mengurangkan panjang sisi B dikurangi panjang sisi A. Dengan hasil 9 dikurangi 1, hasilnya 8 cm. Nah, selanjutnya, kita harus mengetahui panjang sisi F. Untuk mengetahui panjang sisi F, kita dapat mengurangkan juga panjang sisi G dikurangi panjang sisi A. Hasilnya 8 dikurangi 1 dengan hasil 7 cm. Selanjutnya kita dapat mengetahui panjang sisi E dengan mengurangkan panjang sisi C dikurangi panjang sisi F dikurang panjang sisi A. Dengan hasil panjang sisi C 10 dan hasil pengurangan dari panjang sisi F dikurangi panjang sisi A atau 7 dikurangi 1 hasilnya 6. Jadi 10 dikurangi 6 hasilnya 4 cm. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui panjang sisi D. Panjang sisi D dapat kita ketahui dengan menjumlahkan panjang sisi C ditambah dengan panjang sisi E. Panjang sisi C diperoleh hasil 10 cm dan panjang sisi E 4 cm. Hasilnya 14 cm. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui panjang sisi H. Untuk mengetahui panjang sisi H, kita dapat menghitungnya dengan menjumlahkan panjang sisi G ditambah dengan panjang sisi F. Dengan hasil 8 ditambah 7 hasilnya 15 cm. Nah, selanjutnya, ini yang terakhir, kita harus mengetahui panjang sisi I, persegi I. Dengan cara menjumlahkan panjang sisi D ditambah panjang sisi E. 4. Dengan hasil panjang sisi D 14 cm dan panjang sisi E 4 cm.
kemudian kita jumlahkan, hasilnya 18 cm. Seperti itu. Atau bisa kita cari dengan mengetahui panjang sisi I dengan rumus panjang sisi H ditambah panjang sisi F dikurangi panjang sisi E. Panjang sisi H kita ketahui hasil 15 cm dan ditambah dengan hasil panjang sisi F dikurangi panjang sisi E atau 7 dikurangi 4 hasilnya 3 cm. Jadi kita jumlahkan 15 ditambah 3 hasilnya 18 cm. Sama kan dengan cara yang pertama. Nah, ini yang paling final. Kita harus mencari luas dari persegi I. Untuk mencari luas persegi I, kita dapat menggunakan rumus persegi, yaitu sisi dikali sisi. Nah, diketahui sisinya tadi dari persegi I sudah diketahui 18 cm, maka tinggal kita masukkan. Berarti kita masukkan ke soalnya 18 dikali 18 kita masukkan ke rumusnya 18 dikali 18 hasilnya 324 cm persegi. Jadi luas persegi I hasilnya 324 cm persegi. Oke, mudah kan dalam menyelesaikan teka-teki ini? Semoga kita ketemu di soal-soal berikutnya. Bye-bye. Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung lihat soal matematika yang kayak gini? Ada angka, ada huruf, terus harus dicari jawabannya. Kok bisa ya? Kenapa kita harus belajar soal kayak gini? Ternyata, aljabar ini bukan cuma soal angka sama huruf loh. Di balik soal-soal ini, ada cara keren untuk bantu kita memecahkan masalah sehari-hari, seperti hitung uang jajan sampai rencana keuangan. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Contoh kasusnya seperti ini. Julia memiliki uang sebanyak 73.000, yang terdiri dari pecahan uang 2.000-an dan 1.000-an. Jumlah keseluruhan uang ini adalah 41 lembar. Jadi, berapa jumlah uang pecahan 2.000-an? Jadi ceritanya Julia punya uang total 73.000 yang terdiri dari pecahan 2.000-an dan 1.000-an. Kita juga tahu bahwa jumlah keseluruhan lembar uangnya ada 41 lembar. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa jumlah uang pecahan 2.000-an yang Julia punya? Oke, yuk kita coba pecahkan masalah ini secara bertahap supaya lebih mudah dipahami. Nah, pertama-tama kita misalkan X untuk jumlah lembar uang pecahan 2.000-an dan Y untuk jumlah lembar uang pecahan 1.000-an. Dari soal, kita tahu bahwa jumlah total lembar uangnya adalah 41 lembar. Ini berarti dapat menjadi sebuah persamaan X plus Y sama dengan 41. Ini persamaan pertama kita. Artinya jumlah lembar uang 2.000-an ditambah jumlah lembar uang 1.000-an, totalnya ada 41 lembar. Kemudian kita tahu bahwa total nilai uangnya adalah 73.000 karena setiap lembar uang 2.000-an bernilai 2.000 rupiah dan setiap lembar uang 1.000-an bernilai 1.000 rupiah. Kita bisa membuat persamaan kedua. 2.000X plus 1.000Y sama dengan 73.000. Nah, supaya lebih mudah, kita sederhanakan persamaan kedua ini dengan membagi kedua sisinya dengan 1.000. Jadi, 2X
plus Y sama dengan 73. Sekarang kita punya dua persamaan. Yang pertama, X plus Y sama dengan 41. Dan yang kedua, 2X plus Y sama dengan 73. Langkah berikutnya adalah menghilangkan Y dengan mengurangkan persamaan pertama dari persamaan kedua. Biar kita bisa mencari nilai X, kalau kita hitung, menghasilkan sebuah persamaan 2X plus Y dalam kurung dikurangi X plus Y dalam kurung sama dengan 73 dikurangi 41. Hasilnya X sama dengan 32. Artinya Julia mempunyai 32 lembar uang pecahan 2000-an. Karena yang ditanya tadi adalah jumlah uang pecahan 2000-an, kita tinggal mengalihkan jumlah lembar uang 2000-an dengan nilainya. Jadi 32 dikali 2000 sama dengan 64.000. Jadi jumlah uang pecahan 2000-an yang Julia punya adalah 64.000 rupiah. Gimana teman-teman? Ternyata kalau kita uraikan langkah demi langkah, soal ini jadi lebih mudah kan? Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga membantu dan sampai ketemu di soal-soal berikutnya. Bye-bye.